Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah dan peradaban Islam masa Khalifah Umayyah ke-1 di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang beranggotakan Ranti Pramusinta Kurnia, Dian Widya Lestari, Asa Nugrahaini Isnal Muna, Hafifah Marindrahana Kamila, Ken Budi Kusumandari, Danang Bagus Wibowo, Elang Ardra Angkawijaya, Muhammad Edi Sarwo, Bima Suci Basirudin. Berikut adalah sejarah biografi. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa Kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem Kekhalifahan Rasyidin, namun di masa Kekhalifahan Umayyah perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat. Secara garis besar, era Kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yaitu tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus, yaitu ibu kota Suriah, dan yang kedua periode 756 sampai 1031 Masehi, yaitu di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol Andalusia. Kemudian berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahlim atau Perang Siffin. Dinasti Umayyah berdiri sejak tahun 661 dan berakhir pada 750 Masehi. Selama kurang lebih 90 tahun berdiri, terdapat 14 khalifah yang berkuasa di Kekhalifahan Umayyah. Ada 5 Umayyah yang paling terkenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Selanjutnya, tumbuh dan berkembangnya tokoh atau kekhalifahan. Pertama, Muawiyah bin Sufyan. Muawiyah lahir dari pasangan orang tua, yaitu Muawiyah bernama Abu Sufyan bin Harb, yang mana seorang pembenci Nabi Muhammad SAW dan akhirnya masuk Islam dalam keadaan terpaksa dan diikuti istrinya bernama Hindun bin Utbah. Beliau memiliki masa pemerintahan 602 sampai 680 Masehi, bergelar Muawiyah I. Muawiyah I artinya khalifah pertama dari Bani Umayyah. Muawiyah merupakan juru tulis Nabi Muhammad SAW dan beliau juga salah satu nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramloh dari istri Nabi Muhammad. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai salah seorang sahabat Nabi, walaupun keislamannya baru dilakukan setelah Mekah ditaklukkan. Yang kedua ada Yazid I bin Muawiyah. Yazid bernama lengkap Yazid bin Muawiyah bangsa Bani Abdul Manaf, berkuasa pada tahun 680 sampai 683 Masehi, menggantikan ayahnya pada usia 34 tahun dan kemudian diteruskan oleh putranya. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid memiliki gelar Muawiyah II, adalah khalifah yang berkuasa pada masa yang singkat pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Muawiyah II dianggap sebagai orang yang ramah dan giat melibatkan diri dalam politik. Umumnya dipercaya bahwa beliau turun tahta dan meninggal segera setelah itu. Meski beberapa sumber menyebutkan beliau diracuni, beliau digantikan oleh keluarga Bani. Yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam, merupakan khalifah keempat setelah Muawiyah bin Yazid dengan masa pemerintahan 684 sampai 685 Masehi. Marwan sanggup memenangkan perang saudara Bani Umayyah yang berakibat naiknya keturunan Marwan sebagai jalur penguasa baru dari Khalifah Umayyah. Beliau juga sanggup merebut kembali Mesir dan Suriah dari Ibnu Zubair, namun tak sanggup sepenuhnya mengalahkannya. Marwan bin Al-Hakam digantikan sebagai khalifah oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Marwan meninggal
pada usia 63 tahun. Dan masa pemerintahannya tak membawa banyak perubahan bagi sejarah Islam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Beliau bernama lengkap Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Absam bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab. Adalah seorang khalifah pertama yang mencetak uang dinar dalam Islam. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemah buku-buku bahasa Persia dan Romawi ke bahasa Arab mengalami perkembangan pesat. Selain itu, pada masa pemerintahannya pula, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Kemudian, Yerusalem pada masanya dijadikan sebagai tempat yang suci bagi orang-orang Islam. Meskipun selama menjadi khalifah, beliau banyak mengalami kemajuan, namun di sisi yang lain, juga banyak mengalami perlawanan dari para musuhnya dan setelah meninggal, kekhalifahannya diganti oleh anaknya yang bernama Al-Walid. Next. Selanjutnya ada Walid I bin Abdul Malik. Beliau dari kaum Bani Umayyah. Pada masa pemerintahannya adalah masa kemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I. Beliau memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau khalifah yang berkuasa dari tahun 715 sampai 717 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu, di mana pada pemerintahan sebelumnya, sholat selalu diulur-ulur waktunya. Beliau mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya sebab reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap, dan pribadi alim pada masa itu. Selanjutnya yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz atau juga disebut Umar II adalah khalifah yang berkuasa dari tahun sampai 720 atau selama 2 sampai 3 tahun. Salah satu warisan penting dari Umar bin Abdul Aziz adalah upayanya menyudahi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Yazid II bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II berkuasa antara 720 sampai kematiannya pada 724 di usia kisaran 40 tahun. Pengangkatan Yazid dihantam oleh konflik internal dan eksternal di sana-sini atau perang saudara. Sejumlah perang saudara mulai pecah di bagian yang berbeda dari kekhilafahan seperti Spanyol, Afrika, dan Timur. Beberapa waktu sebelum Yazid meninggal sempat terjadi konflik antara dirinya dan saudaranya, Hisham bin Abdul Malik. Namun, keduanya baik kembali setelah Hisham lebih banyak mendampingi sang khalifah hingga wafat sehingga Yazid memilih Hisham sebagai khalifah berikutnya. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Berkuasa menjadi khalifah sejak tahun 724 sampai 743 Masehi. Pada masa pemerintahan Hisham, nepotisme dan peperangan yang tak terhindarkan. Kegiatan yang dilakukan Ibrahim bin Hisham bin Ismail pada tahun 105 dan 109 menimbulkan kehebohan seperti berkhutbah sebelum zuhur di hari Tarwiyah. Padahal tradisi itu berkhutbah setelah matahari tergelincir dan selanjutnya dia memberi khutbah dengan membanggakan keturunannya. Selanjutnya ke-11, Walid II bin Yazid. Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II meninggal 16 April 744. Ialah khalifah Bani Umayyah yang berkuasa antara 743 sampai 744. Beliau menggantikan pamannya Hisham bin Abdul Malik. Naiknya Walid ke tampuk kekuasaan secara keras ditantang banyak orang dalam istana karena reputasi Walid yang gaya hidupnya tak bermoral. Walau begitu, beliau telah dijadikan khalifah.
Beliau hampir secara cepat mulai menargetkan yang menentangnya, menimbulkan kebencian luas terhadap Walid yang menyebar menjadi kebencian pada Bani Umayyah. Walid terbunuh pada 16 April 744 saat memerangi beberapa musuhnya. Ia digantikan sepupunya Yazid III. Next. Yazid III bin Walid. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III 701 sampai 744 ialah khalifah Bani Umayyah. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai tindakannya yang tak sempurna, membuatnya digelari tak sempurna. Di antara yang terkemuka ialah penolakannya untuk membayar kenaikan gaji pada pasukan oleh Al-Walid II. Selanjutnya yang ke-13, Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Al-Walid ialah khalifah Bani Umayyah. Ia hanya memerintah dalam waktu singkat pada tahun 744 sebelum ia turun tahta dan bersembunyi dari ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yang ke-14, Marwah II Al-Himar. Marwah bin Muhammad bin Marwan bergelar Marwan II merupakan khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari 744 sampai 750 sampai beliau terbunuh. Marwan merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus. Masa jabatan Marwan sebagai khalifah hampir secara penuh dicurahkan untuk upaya menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Marwan ternyata tidak sanggup melakukannya. Marwan akhirnya dikalahkan secara meyakinkan oleh Abdul Abbas As-Saffah dari Bani Abbasiyah dalam pertempuran di bantaran Sungai Zab. Hanya dalam pertempuran itu lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan kemudian pergi mencari perlindungan menyusul kekalahannya. Berharap menemukan perlindungan di barat, ia lalu pergi ke Mesir. Namun Marwan tetap melintasi Sungai Nil dan terbunuh. Kematiannya menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur dan hampir saja mengakhiri keberadaan Bani Umayyah. Selanjutnya, corak dan berjalannya pemerintahan. Pada masa Abu Bakar dan Umar, kriteria memilih khalifah ialah dengan memilih orang yang terbaik di antara mereka untuk dijadikan khalifah. Namun pada masa Muawiyah, sebagian manusia telah condong terhadap dunia, terlebih dengan adanya orang-orang yang lebih baik darinya dan menjadi khalifah. Sejak masa khalifahan Muawiyah, sistem pemerintah berubah menjadi khilafah turun-temurun. Kejadian ini bermula ketika dia mengangkat Yazid sebagai penerus kekhalifahan Bani Umayyah. Meski banyak rakyat yang tidak menerimanya, Muawiyah tetap menjadikan Yazid sebagai penerusnya. Bukti dari sejarah menunjukkan permulaan monarkisme yang berkembang dalam wilayah khilafah Islam, munculnya tirani yang dianggap sebagai salah satu ciri dan fundamental berhubungan dengan istilah kerajaan pada masa khilafah. Gaya hidup kebangsaan Muawiyah dan sistem pemerintahan yang diterapkan di dalam khilafah juga menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas memanggilnya raja. Ketika beliau bertemu dengan Muawiyah, para ahli sejarah pun memperkenalkan bahwa Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam. Dan dari Sa'id bin Musayyib menyatakan bahwa Muawiyah adalah orang pertama yang merubah khilafah menjadi kerajaan. Di antaranya beberapa tindakan-tindakan yang menjadi tanda monarkisme menurut Yaqubi adalah Muawiyah didudukan kepada tempat yang paling tinggi, sedangkan yang lain duduk di posisi paling rendah. Kemudian mengambil kekayaan terbaik yang dimiliki oleh penduduk dan semua harta itu diperuntukkan untuk Muawiyah sendiri. Selanjutnya, perkembangan peradaban di masanya dari ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan lainnya. Yang pertama, dari segi ilmu agama, dengan banyaknya sahabat yang mengembara, maka bermuncullah pusat-pusat kajian Islam seperti madrasah-madrasah di berbagai pelosok negeri. Kajian itu bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, dan Damaskus. Di antara ulama yang terkenal di bidang tersebut adalah Abdullah ibnu Amr bin
Ibnu Amr Ibnu Ash yang wafat pada 65 Hijriah dan Yazid Ibnu Abu Habib yang wafat pada 128 Hijriah di Fustat, Mesir. Dari kedua ulama itu muncul tokoh ulama tabi'in yang ahli dalam bidang hadis dan fikih, yaitu Laits Ibnu Sa'ad dan Abdullah Ibnu Lahyah. Selanjutnya, ilmu bahasa. Meskipun bangsa Arab di masa pra-Islam atau jahiliyah sebagian besar adalah ummi atau tidak dapat membaca dan menulis, namun bahasa mereka sangat fasih. Bahasa Arab merupakan bahasa di mana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki keindahan dari segi bahasa dan sastranya. Bahasa Arab pada masa pra-Islam sangat dipengaruhi perkembangan perubahan kehidupan intelektual, politik, dan agama. Selanjutnya, dari ilmu kimia dan kedokteran. Para khalifah memiliki perhatian khusus terhadap karya-karya medis, khususnya kedokteran dan kimia yang sebagian besar digunakan untuk keperluan praktis. Tokoh yang menggeluti bidang itu adalah Khalid Ibnu Yazid Ibnu Muawiyah. Beliau memperoleh ilmu tersebut setelah belajar kepada rahib atau pendeta Kristen bernama Myryanus yang tinggal di Iskandariyah atau Alexandria, Mesir. Selanjutnya, ilmu sejarah. Kota Mekah dan Madinah dianggap sebagai pusat kajian ilmu sejarah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sumber-sumber itu hampir sama dengan metode penelitian ilmu hadis, di mana metode isnad merupakan yang utama. Kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Syirah. Melalui kedua kitab tersebut, umat Islam terdorong untuk mengikuti perilaku Rasulullah dan berpegang pada syariat Islam. Yang terakhir ada seni rupa. Seni rupa pada zaman Umayyah banyak dipengaruhi oleh kesenian Bizantium sebagai akibat dipindahkannya pusat pemerintahan Islam dari Makkah ke Syria. Seni rupa ini banyak memperlihatkan ciri khas Kristen awal, yaitu bentuk-bentuk basilika dan menara, seperti terlihat di Masjid Umayyah yang awalnya adalah gereja Johannes di Damaskus. Interior masjid ini digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Seni ukir yang berkembang pesat pada zaman itu ialah penggunaan Arab atau kaligrafi sebagai motif ukiran. Banyak Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok dinding bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung. Salah satu masjid yang dibangun pada masa dinasti Umayyah adalah Masjid Kubah Batu atau Kubat As-Sakarah di Yerusalem. Masjid yang didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik ini ditunjukkan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang selanjutnya ada kebijakan dan prestasi Daulah Bani Umayyah. Yang pertama itu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Dua faktor yang menyebabkan Muawiyah mengambil langkah ini yaitu karena di Madinah sebagai pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya masih terdapat sisa-sisa kelompok yang antipati terhadapnya. Ini akan mengganggu stabilitas kekuatannya. Selain itu, di Madinah dia kurang memiliki pengikut yang kuat di fanatik, sedang di Damaskus pengaruhnya telah menciptakan nilai simpatik masyarakat, basis kekuatannya pun cukup kuat. Yang kedua itu ada merubah sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. Perubahan model dan pola pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa Muawiyah telah memulai mengubah paradigma pemerintahan dari yang demokratis atau pada zaman itu menjadi dinastian yang menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang mutlak dipegang oleh keluarga besar Muawiyah. Lalu yang ketiga ada penguatan militer dan kebijakan ekspansi. Pada masa Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari Angkatan Darat atau Al-Jun, Angkatan Laut Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian Asyurtoh. Terus yang keempat itu ada penataan administrasi negara, merancang pola pengiriman surat pos, meresmikan lambang kerajaan, membentuk lembaga pemerintahan, dan membentuk semacam Dewan Sekretaris Negara. Yang kelima itu ada gerakan penerjemahan dan Arabisasi, gerakan penerjemah ke dalam bahasa Arab atau Arabiasi buku. Lalu yang terakhir ada kemajuan pengetahuan dan sastra.
para penguasa Bani Umayyah yang berorientasi keakraban itu sangat mendorong kenyataan baru yang merupakan fenomena kebangkitan sastra dan pemikiran, khususnya yang berhubungan dengan syair-syair jahiliyah dan adat istiadat Arab pra-Islam itu. Selanjutnya, masa kejayaan dan pencapaian yang terjadi pada masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Fase kemajuan atau kejayaan berada pada pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik hingga khalifah ke-8 dan yang paling masyhur dalam sejarah Bani Umayyah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada 720 Masehi. Lalu pencapaiannya, yang pertama, semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Tercatat, wilayah kekuasaan Islam di masa kekhalifahan Bani Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Kemudian yang kedua, pembangunan segala bidang. Bani Umayyah juga berjasa dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, seperti menerbitkan dan memperkuat angkatan bersenjata, mulai dicetaknya mata uang sendiri, mendirikan bangunan gedung yang besar, mendirikan pabrik-pabrik, dan mendirikan rumah sakit. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu tafsir. Kemudian proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Kedua, ilmu bahasa dan sastra, yaitu segala ilmu yang mempelajari tata bahasa dan kesusastraan Arab. Yang ketiga, ilmu sejarah, yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Lalu selanjutnya terjadilah masa keruntuhan dari dinasti Umayyah. Nah, fase kemunduran atau keruntuhan ini berawal dari Khalifah ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II hingga akhir dari Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Dengan latar belakangnya adalah kepentingan etnis politiknya juga terjadi konfrontasi. Penyebabnya adalah kekhalifahan yang suka bermewah-mewahan dan tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya. Dan di antara sebab lainnya adalah karena keabsolutan yang ada, moral pemimpin yang buruk setelah kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik, dan juga kehidupan pemimpin yang suka dengan kemewahan dan juga hidup yang berfoya-foya. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor dari penyebab runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu diantaranya adalah terbunuhnya Marwan II oleh tentara Bani Abbasiyah pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Lalu sistem pergantian khalifah yang menggunakan sistem warisan ternyata tidak dilakukan secara konsisten dan akibatnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para anggota kerajaan. Lalu yang ketiga, munculnya beberapa kelompok yang merasa tidak setuju dan tidak puas terhadap kepemimpinan dari Bani Umayyah bahkan sejak kekhalifahan itu berdiri. Nah, kelompok-kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan juga kelompok Mawali. Lalu yang keempat, beberapa khalifah tidak mampu untuk menyatukan perbedaan serta menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang ada. Lalu yang kelima, juga karena munculnya pemberontakan-pemberontakan. Lalu yang keenam, gaya hidup yang bermewah-mewahan yang dijalani oleh sebagian khalifah dan juga keluarganya. Lalu yang ketujuh, karena bangkitnya Bani Abbasiyah sebagai kekuatan baru. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.